فتيات بريد إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيادة قبر وصبر راسنا عن والدنا ولدنا والعادة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته والإكرام من ثم إلى روح الخير وإيمان المرسلين وآل كل وأصحاب كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى وجميع العلماء العاملين من المصنفين البشرين والقراء والمهندسين الإمام محمد بن محمد الغزالي وإمام نووي البنتاني أن الله تعالى وبركاته وكرامته وشرفه ثم إلى رغبته ودليل وعلينا وبركاته وبالواجبات علينا وعليكم أجمعين وخصوصا بالأرواح أمواتنا سمعي بكتالي وسائر أنواع المسلمين والمسلمين من دون مكان وعلى دارهم وشرك بريئة وبريئة أن الله يرحمهم ويغفر لهم ويرهش أسرهم ويغفر لهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Jalla wa ala ahmaduhu bi jami'il ayadi wal ala wa askuruhu syukra man ufiya minal bala wa atubu ilahi jihad wa ghairifanu darajatil ula amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kita langsung aja ya, udah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif al-khamisah. Al-khamisatu nomor yang kelima dari yang lima. Adab bersahabat. As-sidqu adalah sidik, jujur. Fala tashab kadaban, maka kata Imam Ghazali, fala tashab kadaban, kamu jangan bersahabat, jangan bergaul, jangan menemani, berteman dengan pendusta. Kadaban, orang yang banyak bohong. Sehingga mubalaghah, kadzaban, tukang bohong. Ai kasirul kidbi fil maqal, kata Syekh Nawawi di dalam syarahnya, yaitu orang yang banyak dusta dalam pembicaraannya, dalam omongannya. Fa innaka minhu ala gurur. Kenapa orang banyak bohong, tukang bohong? Jangan dijadikan teman. Karena jika orang bohong, banyak bohong dijadikan teman, atau jika kamu berteman dengan orang yang banyak bohong, fa innaka minhu ala gurur, kamu akan tertipu dari sikap-sikapnya dia, tindakan-tindakannya dia, ucapan-ucapannya dia, karena dia tidak bisa dipercaya. Jahlun bil umur, jadi urusannya itu tidak bisa dipegang, samar, tidak jelas.
menjalin komitmen tidak jelas. Dia cerita tidak bisa dipegang, tidak jelas. Dia nyampaikan kabar tidak bisa dipegang karena tidak jelas. Samar. Dia ngomong sesuatu juga tidak bisa jelas. Dia mengatakan bahwa dia adalah saudara kita, tidak bisa dipercaya. Itu bagaikan fata morgana. Ini benar. Kelewat. Hah? Sekarang wanas. Nggak apa-apa lah, itu ngapalin sedikit. Oh, lagi ke Jawa kemarin. Ya, lanjut. Wanas alladzi tattakhidhuhum ikhwanan salasa. Orang yang kamu jadikan saudara itu ada 3. Secara umum manusia yang kita jadikan, kalau di kitab ini hitamnya mu'tabil. Jadi untuk kita, kepada kita, mu'tabilnya kita yang ngaji, yang baca. Berarti kita ambil muradnya, mafhumnya. Secara umum manusia yang kita jadikan saudara itu ada 3. Kama naqalahul Ghazali al-Ma'mun, sebagaimana Imam Ghazali mengutip keterangan tersebut dari al-Ma'mun. Ahaduhum misluhu mislal ghidha. Pertama, manusia yang dijadikan teman itu perumpamaannya bagaikan makanan 4 sehat 5 sempurna, atau makanan bergizi. Pertama, ulangi. Jadi di antara sekian banyak manusia yang bisa kita jadikan atau yang kita jadikan teman, katakanlah saudara kita, garis miring sahabat, garis miring teman. Karena dalam Islam itu ya saudara. Bedanya nanti ada saudara dekat, saudara jauh. Ada saudara kerabat, saudara satu rahim, ada beda, ada lagi yang gair rahim, bukan saudara satu rahim. Secara umum yang namanya muslim itu saudara. Pertama, diumpamakan makanan yang bergizi. Bikasril ghin, dengan dibaca kasrah gida. Ai sifatu wasanu, maksudnya yaitu sifatnya, tingkahnya. Golongan yang pertama ini seperti makanan dan minuman yang sehat, yang bergizi, seperti 4 sehat 5 sempurna deh. La yastagni anhu, mau tidak mau kita butuh. Kita tidak akan bisa merasa cukup. Artinya selalu membutuhkan. Tidak bisa kita cukup, udah enggak. Coba makanan sehat 4 sehat 5 sempurna. Dibutuhkannya ada batasnya, ada tenggang waktunya, atau seterusnya selamanya kita butuh. Kan selamanya, selama kita hidup, kita butuh makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, ya kan? Selama kita hidup. Nah,
Siapa mereka yang kita jadikan teman, kita jadikan saudara, yang perumpamaannya itu bagaikan makanan bergizi, yang perumpamaannya itu seperti kita 4 sehat 5 sempurna. Hum al ulama, mereka itu golongan yang pertama yang perumpamaannya bagaikan makanan sehat, makanan bergizi, yaitu ulama. Kebutuhan kita kepada ulama itu tidak ada batasnya, tidak ada tenggang waktunya, dan tidak ada istilah cukup sudah, tidak. Paham? Kebutuhan kita kepada ulama bukan sebatas kita lagi mondok di pondok beliau, bukan sebatas ketika ada hadir di majelis beliau, selamanya. Walaupun ulama itu sudah tidak ada secara dohir, tetap kita butuh beliau. Jadi nggak ada istilah batasan. Layas tadni anhu, jadi tidak ada cukupnya. Terus kita butuh ulama. Wal akhar mislu luddawa, lalu yang lainnya, yang kedua, perumpamaan yang kelompok yang kedua itu seperti obat. Obat bagaimana obat? Kita butuh obat seterusnya atau sebatas ketika kita sakit? Kebutuhan kita terhadap obat yaitu ketika kita butuh obat itu ketika sakit. Kita sakit kepala, minum obat sakit kepala. Contoh yang familiar, yang masyhur apa? Oskadon atau Panadol. Kepala kita sudah sembuh, apa kita masih minum Panadol? Enggak kan? Jadi ada kelompok manusia, golongan manusia yang kedudukannya, penempatannya diumpamakan obat. Tuh. Kebutuhan kita kepada mereka yaitu sewaktu-waktu ya taju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Butuhnya kita kepada obat itu fi waqtin duna waqtin, ketika kita sakit, sedangkan ketika sehat tidak, ya kan? Wasalisu, lalu yang ketiganya misluhu misluda, perumpamaan kelompok yang ketiga itu bagaikan penyakit. Penyakit gimana penyakit? Ada nggak yang mau dekat penyakit? Orang ketika ada aja disuruh pergi kan, nggak ada yang bisa dekat penyakit. Layah taju ilahi kotu, tidak dibutuhkan sama sekali, titik. Ya, ada nggak istilah penyakit dibutuhkan? Nggak ada. Siapapun nggak ada yang butuh penyakit. Nah, di antara sekian banyaknya manusia di sekitar kita, secara umum ada sekelompok manusia yang martabatnya, kedudukannya yaitu bagaikan penyakit. Paham yang benar?
Kalau penyakit, gimana penyakit? Kan la yahtaju ila iqatu, sama sekali tidak dibutuhkan. Boro-boro butuh, dekat pun nggak mau sama penyakit. Ya, ada yang mau sakit kan nggak ada. Lagi ada pun penyakitnya kita suruh pergi kan dengan cara diobati. Walakin al-abdu qad yubtala bi, nah ini, tapi kadang kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kadang diberi ujian dengan sosok golongan manusia yang seperti ini. Ya, kadang kita diuji dengan kehadiran sosok orang yang masuk kelompok yang seperti penyakit ini. Bisa siapapun dia, bahkan bisa jadi saudara kandung satu darah dengan kita. Entah itu teman sejawat, entah itu teman semajelis, entah itu teman sekelas kalau yang sekolah, entah itu teman sepondok kalau yang mondok, entah itu teman satu pekerjaan kalau sudah bekerja, entah itu teman satu profesi, sama-sama pedagang misalnya, atau sama-sama pekerja, atau bisa jadi satu instansi, bisa jadi bawahan, bisa jadi atasan. Di keluarga bisa jadi kakak, bisa jadi adik. Awas yang jernih pikirannya. Kita lagi ngaji, bukan sedang menyudutkan kelompok seseorang, enggak, sedang ngaji. Ayum tahanu bil istima ma'aman huwa kasifatidah, yaitu kadang kita diuji berkumpul dengan orang yang sifatnya seperti penyakit. Kadang cuma jadi benalu. Nah, wa huwa alladzi la unsa fihi wa la nafa. Siapa orang yang seperti penyakit itu? Yaitu orang yang ketika kita berteman tidak jadi timbul kenyamanan buat kita, tidak bisa mengusir kejenuhan kita, dan bahkan wala naf'a, tidak ada nilai manfaat yang kita bisa dapat dari dia. Bergaulnya juga nggak enak, berteman yang nggak enak dengan dia, tidak bikin nyaman, tidak bikin tentram hati. Nah, manfaatnya juga nggak ada yang jernih. Jadi di sekitar kita ada orang yang seperti itu. Ada yang sosoknya sifatnya seperti penyakit. Diajak ngobrol nggak pernah nyambung. Maunya cuma dia yang didengerin. Ya, maunya dia yang curhat. Tidak bisa mendengar ucapan kita. Manfaatnya juga nggak ada. Tidak ada take and give-nya, kasar istilahnya. Maunya cuma ditolong, dia sendiri nggak mau nolong. Maunya cuma diperhatikan, dia sendiri nggak mau memperhatikan kita. Lahun sawala naf'afi. Dilihat sisi kenyamanannya nggak ada, manfaatnya juga nggak ada.
wa huwa al-fasik wal mubtadi wal kadar. Orang seperti itu ada di kelompok golongan fasik. Ngaku Islam tapi sholat kagak. Gak ada manfaat kita berteman dengan orang seperti itu. KTP-nya Muslim, giliran bulan puasa tidak puasa. Ngakunya umat Nabi, tapi giliran waktu ngaji nggak mau ngaji. Nggak ada manfaat kita berteman dengan orang seperti itu. Wal mubtadi dan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah, bid'ah yang mana? Bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan oleh syarat. Kata sebagian ulama bid'ah itu kismani. Secara umum bid'ah itu ada dua. Secara umum ada bid'ah syar'i, ada bid'ah lugawi. Ada bid'ah dalam urusan syariat, ada bid'ah dalam urusan cangkang. Seperti apa? Contoh orang pelaku bid'ah yang muharramah itu, yang suka meminta pertolongan ke benda-benda, tempat-tempat keramat, atau melakukan itikad yang berseberangan, tidak sesuai dengan ahlu sunnah, pelaku bid'ah. Makanya kita juga harus belajar yang disebut ahlu sunnah itu apa, seperti apa, itikadnya yang disahkan dalam ahlu sunnah itu seperti apa. Salah satu ciri yang mendasar dalam ahlu sunnah itu adalah senang kebersamaan, tidak suka membuat sekte-sekte. Hanya hati-hati ketika sedikit kita bikin cabang berkelompok, hati-hati. Aku ahlu sunnah tapi keluar dari sifat ahlu sunnah. Di dalam ahlu sunnah itu kesatuan, itu kebersamaan, kesatuan, ittihadul muslimin, kesatuan umat Islam itu sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu usul pokok di dalam agama. Wal kibir dan dusta, tukang bohong, kita nggak ada guna, nggak ada manfaat berteman dengan orang seperti itu yang suka banyak bohong. Wal jaban dan pengecut. Jadi orang pengecut tidak kita butuhkan untuk dijadikan teman. La yahtaju ilaihi qattu tadi kan. Sama sekali kita tidak butuh. Fatajibu mudaratuhu. Perhatikan. Maka kamu wajib mudaratuh. Mudaratuh itu apa? Ayat mulayanatu wa muhayyalatu wa muda'iyatu. Jadi madarah itu tiga. Pertama, mulayanatu, perlakuan kita kepada dia harus halus. Salah aja walaupun kita benar, wah, kita ngomong nada keras padahal nggak marah nggak apa, nanti penerimaannya salah. Nah, orang seperti ini, orang seperti ini nggak bisa mengerti kekurangan kita, kelemahan kita.
Misalkan watak kita, gaya bicara kita ini memang beda, enggak. Dia bisa memaklumi kelemahan kita. Misalkan gaya bicara kita memang kasar, adatnya secara lisan seperti itu. Makanya wajib harus bersikap halus kepada orang seperti ini. Dan muhayyalatu, mensiasatinya. Kita harus cerdik, harus jeli. Jadi jangan salah langkah, jangan sampai salah sikap. Ilal khalas minhu, supaya bisa selamat dari dia. Jadi walaupun tidak ada manfaat, itu kan dalam pemahaman dijadikan teman. Artinya orang yang seperti ini dilepas juga tidak bisa, didekati juga tidak bisa. Artinya seperlunya. Paham ya? Nab'an li syarihi, supaya apa? Supaya bisa mengantisipasi keburukan dia, kejelekan dia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudaratun nasi shadaqatun, berlaku lembut, halus dan bersiasat kepada manusia adalah sedekah. Jadi sikap kita kepada orang seperti ini harus benar-benar diperhitungkan. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdillah. Hadis tersebut tadi diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Imam Tabrani, Imam Baihaqi, yang diterima dari Sayyidina Jabir bin Abdillah. Mula taufatun nas bil qaul wal fi'li, yaitu memperlakukan manusia secara halus, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yusabu alaiha bisawabis shadaqah, diganjar, diberi pahala dengan pahala sedekah. Di sini kita harus bisa membedakan lawan bicara kita, lawan interaksi kita dengan siapa. Nas, redaksinya nas, umum. Siapapun yang disebut manusia, dari mulai yang dekat dengan yang jauh, dari mulai yang satu rumah dengan yang luar rumah. Yang luar rumah nanti luas lagi jangkauannya. Yang satu suku dengan kita, beda suku dengan kita, ada yang satu bangsa dengan kita, yang beda bangsa dengan kita, satu daerah dengan kita, ada yang luar daerah dengan kita. Itu membutuhkan perlakuan yang sesuai masing-masing. Kita yang harus bisa menyesuaikan. Contoh, kita seorang suami nanti bicara dengan istri bagaimana. Kita sebagai seorang adik bicara dengan kakak bagaimana. Kita sebagai seorang anak bicara bersikap kepada orang tua bagaimana.
kita sebagai orang tua bersikap kepada anak bagaimana? Itu seperti itu. Nanti anak usia yang dewasa dengan yang muda jangan samakan sikap kita. Salah satu faktor hancurnya manusia pertama adalah keluarganya. Jadi jahatnya anak kita ketika dewasa tidak lepas dari sikap kita bagaimana memperlakukan dia ketika kecil. Hati-hati itu. Terutama orang tua, terutama kaum ibu yang kesehari-hariannya dekat dengan anak. Tua harus benar-benar. Seorang ibu harus lebih paham cara mendidik anak ketimbang bapak. Kenapa? Karena ruang lingkupnya mau tidak mau memang lebih erat dengan anak. Sehingga di dalam hadis ada keterangannya, wal mar'atu sayyidun li ahliha. Jadi perempuan itu juga seorang sayyid, artinya pimpinan bagi keluarganya. Yang dimaksud yaitu anak dan ruang lingkup di rumah tangganya, termasuk barangnya suami, harta suami. Itu jadi tanggung jawab perempuan. Nanti di atasnya ada juga warijalu sayyidun li ahli. Ini seorang laki-laki adalah sayyid, pimpinan bagi keluarganya. Maka tanggung jawab suamilah itu istrinya, nanti anaknya. Apa ada strukturalnya. Maka seorang istri tidak boleh memutuskan keputusan apapun di dalam rumah tangga tanpa seizin suami. Karena suaminya ini adalah pimpinan dia di dalam keluarga. Itu. Termasuk bersikap tadi kepada anak. Nas. Qadaratun nas sadaqatun. Bagaimana bicara kepada anak yang balita, nanti terus di atasnya lagi. Jadi ada iniannya, apa namanya, kelayakannya, kesesuaiannya masing-masing. Wa bi musyahadatihi alladhi huwa kasifatida, dan musyahadahnya. Musyahadah itu apa? Menyaksikannya, artinya interaksi secara dekat, bergaul sehari-hari seperti temu bicara, ngobrol, ya. Itu kasih faidatun adimah, ada faidah yang besar. In wukifta, apabila kamu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala laha, terhadap faidah tersebut. Jadi walaupun secara jenisnya, secara pribadinya tadi la faidah ta'ala, tapi apabila kita diuji oleh Allah, orang seperti ini ada di lingkungan kita, lalu kemudian mau tidak mau kan kita tertuntut harus musyahadah dengan dia, harus ketemu tiap hari misalnya, ya. Kemudian kita bersikap sesuai tadi dengan orang tersebut.
wa huwa an tusyahida an khaba'is taufik tersebut, yaitu misalkan kita menyaksikan bagaimana buruknya dia, bagaimana jeleknya sikap dia, bagaimana buruknya pribadi dia, perkataan dia, ma tastakbihu, yaitu sikap baik ucapan maupun perbuatan yang kamu anggap, kamu pandang jelek. Ya karena bergaul kan, mau tidak mau kan kelihatan tuh ngomongnya, garis miring bicaranya atau ucapannya atau nada ucapannya atau intonasi dari kata-katanya jelek misalkan, atau sikapnya, perbuatannya, entah itu cara jalannya, entah itu cara duduknya, entah itu cara gerakannya, mengambil sesuatu dan lain-lain yang kita lihat buruk. Aibu mubinus hadin matas tahbisu patajan nab banhu, itu maka jauhilah yang buruknya, yang jeleknya, yang kamu pandang buruk, kamu pandang jelek, jauhi ketika kita dihadapkan. Dan seperti itu, hindari. Wasa'id, dan orang yang bahagia, man wu'idha bi ghairi, adalah orang yang mengambil, menjadikan nasihat bi ghairi, dengan orang lain. Artinya sikap buruk orang tadi ketika terjadi di hadapan kita itu dijadikan nasihat untuk diri kita. Contoh, kita lihat cara duduknya dia itu jelek, buruk. Kita lihat, nah jadikan nasihat, timbal balik ke diri kita. Berarti kalau aku kayak gitu juga sama, melihat orang lain jelek. Nah, berarti aku tuh nggak boleh seperti itu. Orang dia juga begitu kelihatannya nggak bagus. Dijadikan nasihat untuk diri kita, bukan diserang, diperolok. Nanti ya. Wasaki man golaba syarruh ala khairi, dan orang yang celaka itu adalah orang yang nilai baiknya kalah oleh nilai buruknya. Itu orang celaka. Wal mu'min mir'atul mu'min, orang mukmin itu adalah cerminannya orang mukmin yang lain. Kita lihat saudara mukmin kita kayak gitu, jelek menurut pandangan kita, jadikan timbal balik kepada kita. Jika kita seperti itu juga sama akan dipandang jelek oleh orang lain. Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan ya ada 4 jalan selamat menuju Allah. Jalan selamat cara dekat, jalan mendekat menuju Allah. 1, guru mursyid pembimbing. Kita ambil singkat aja deh. 4 banyak nih. Yang terakhir yang 4 yaitu menjadikan keburukan orang di sekitarnya sebagai nasihat untuk dirinya. Begitu. Persis seperti ini. Jadi ketika lihat nilai sikap buruk dari orang sekitar kita, entah itu dari teman atau siapapun, itu dikembalikan kepada kita.
bahwa jika kita seperti itu juga sama akan dipandang jelek oleh orang lain gitu. Fayaqisu nafsah bighairi, maka seorang mukmin membandingkan dirinya dengan yang lain. Artinya membandingkan jika yang lain itu terlihat buruk oleh dia, maka dia tidak melakukan yang dilakukan oleh orang tersebut yang menurut dia buruk. Itu. Kita melihat orang lain melakukan perilakunya buruk, jadi dikiaskan kepada kita. Oh, jika kita seperti itu juga sama akan dipandang buruk oleh yang melihat kita. Fil ahwal wal maqal, di dalam sikap dan juga perkataan. Mimma yujibu wa yakrahu, dari mulai yang membuat kita terpana atau yang kita tidak sukai, dijadikan kias. Yang baiknya sama, dijadikan timbal balik. Oh, orang ini bagus sekali cara bicaranya, cara duduknya, cara jalannya. Timbal balikan ke kita. Jika kita seperti itu juga bisa jadi akan terlihat bagus oleh yang lain. Dan ketika yang lihat yang buruk sama. Gitu. Wakila li Isa alaihissalam, pernah dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, man adabak. Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya, pertanyaannya man adabak. Kita tahu Nabi Isa terlahir tanpa bapak. Sehingga ada yang bertanya, man adabak? Siapa yang mendidik Anda? Yang mengajarkan Anda tata krama? Yang mengajarkan Anda anggah unggu, tata krama? Siapa? Ayman allamakal adab, kata Syekh Nawawi, yaitu siapa orang yang mengajarkan Anda tentang adab. Jadi adab ini nggak tiba-tiba bisa kita, tetap butuh pengajar. Makanya salah kaprah, adab lebih tinggi dari ilmu. Di mana asalnya? Di mana bisa tahu adab tanpa ilmu? Adab dulu baru ilmu, hati-hati tuh. Tetap kita harus ngaji. Gak ngaji gak bakalan tahu adab yang baik. Kita ini bukan nabi, bukan rasul yang dilahirkan tiba-tiba. Ya, sepintas kayak bener ya. Fa innaka wulida min ghairi ab. Kan Anda itu lahir tanpa bapak. Jadi siapa yang mengajarkan Anda adab? Nah, ini pertanyaan ini pernah dipertanyakan, dilontarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Faqala, maka Nabi Isa menjawab, ma'adzabani ma'addabani ahadun. Ma'addabani ahadun, tidak ada seorang pun yang mengajarkan aku adab. Walakin ra'aitu zahlal zahil fa'ajdanibu, akan tetapi aku lihat bodohnya orang bodoh, aku jauhi. Belajar secara langsung yang mendidik tidak, tapi beliau menjadikan apa yang beliau lihat sebagai didikan. Gitu. Ini yang disebut hikmah. Walaqad saddaqa, sungguh Nabi Isa betul
ala nabiyina di dalam perkataannya kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, falau ijtanaban nasu ma yakrahuna min gairihim lakamulat adabuhum. Andai manusia menjauhi apa yang mereka tidak sukai, dari mulai perkataan, perbuatan yang mereka tidak sukai, mereka jauhi. Allataini saudarota, yang mana keduanya timbul keluar min gairihim, dari orang lain selain mereka. Bisa jadi dari teman kita, saudara kita, tetangga kita, perkataannya buruk, perbuatannya buruk. Jadi perkataan tetangga buruk, perbuatan dari tetangga buruk, tapi dijauhi oleh kita. La kamulat adabuhu, maka sungguh sempurnalah adab mereka. Jadi jika kita menjadikan pelajaran buruknya sikap perkataan orang-orang di sekitar kita, dijadikan pelajaran untuk kita, maka kata Nabi, sungguh itu adalah adab yang sempurna. Jadi setinggi-tingginya pelajaran adab adalah menjadikan pelajaran adab keburukan orang lain untuk kita. Ngerti? Jadi adab, di antara adab tertinggi adalah menjadikan pelajaran adab untuk diri kita, sikap dan perbuatan buruk orang lain kepada kita. Ngerti nggak? Jadi ada orang ngomong jorok misalkan, ngomong kasar. Jadi didikan adab kepada kita. Oh berarti jika aku ngomong jorok, ngomong kasar, jelek juga, tidak bagus. Jadikan didikan adab untuk kita. Nah, ketika kita sudah bisa seperti itu, berarti kita sempurna adab kita. Nanti. Wastagnu anil mu'minin, dan mereka tidak membutuhkan para pendidik, anil mu'adabin, lastagnu anil mu'adibin, maka tentu mereka tidak membutuhkan para pendidik. Jika kita menjadikan sikap dan perbuatan buruk dari lingkungan orang, dari orang lain kepada kita, artinya kita sudah bisa belajar adab. Fa innal aqila yang duru taqallubal azmina, karena orang berakal itu memandang berbolak-baliknya zaman. Jadi kita nggak memandang orang itu secara kaku. Bisa jadi yang sekarang hari ini halus, besok kasar. Bisa jadi yang sekarang hari ini halus, kasar, besok halus. Wa yata'adabu bihasbiha, dan seorang mukmin yang berakal itu menjadikan didikan adab sesuai perhitungannya, bolak-baliknya sama. Wa masalu jumlatin nas, dan perumpamaan jumlah manusia, kumpulan manusia, kamasalin nabat wal asjar, bagaikan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Jadi perumpamaannya manusia nih secara menyeluruh, secara ijma, itu bagaikan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Paminha malahudilun, di antara tumbuhan pohonan ada pohonan
yang teduh. Dan coba kita kalau melihat pepohonan itu kan ada yang rindang, cabangnya banyak, daunnya rimbun, teduh kan? Ada yang juga yang ya. Nah itu kita kalau belajar diamati itu jadi ilmu juga, jadi hikmah buat kita. Walaysa lahu samad, rimbun, rindang daunnya, tapi buahnya kagak ada. Wa huwa alladhi yantafi'u bih fi dunya dunal akhirah. Nah yang seperti ini di dunia bermanfaat, tapi di akhirat tidak. Nah manusia juga ada yang seperti itu. Manusia juga ada yang seperti itu, yang sifatnya seperti pohon teduh tapi tidak berbuah. Kayak apa coba? Banyak. Teduh mana pohon beringin sama pohon mangga? Buahnya manfaat mana? Ada nggak dua-duanya di satu pohon itu? Ada tadi yang cuma memiliki satu nilai lebih, daunnya rindang tapi tidak berbuah. Nah ini perumpamaan, yaitu manfaat di dunia tapi tidak dalam urusan akhirat. Fa inna naf'ad dunya kadhillis syarri'iz zawal, karena manfaatnya dunia itu bagaikan peneduh, teduhan yang cepat hilangnya, yang cepat sirna. Wa minha, dan diantara jumlah manusia itu ada yang ma lahu samar wa laisa lahu dir. Ada yang punya buah tapi tidak punya teduhan, tidak berdaun rindang, berdaun lebat, tidak. Buahnya lebat, daunnya kagak ada, atau sekedarnya. Wa huwa mislul ladzi yasluhu lil akhirah duna dunya. Nah, yang sosok yang seperti ini itu perumpamaannya orang yang bermaslahat untuk akhirat, yang baik untuk akhirat, tapi tidak dalam urusan dunia. Jadi sebaliknya yang tadi. Kalau yang tadi kan maslahat untuk urusan dunia, untuk akhirat tidak. Kalau yang ini maslahat untuk akhirat, dunianya tidak. Wa minha, lalu kemudian ada lagi jumlah manusia itu malahu tama wa tilun. Ada yang memiliki dua-duanya, ada plus ya rindang, ya berbuah lebat. Jami'an, seluruhnya. Urusan dunianya oke, manfaatnya untuk akhiratnya juga oke. Nah, kita nih harus jeli. Jadi orang yang kita jadikan teman, yang kita bergaul, bersaudara dengan dia, lihat itu sisi manfaatnya apa. Maka lalu kemudian posisikan kita sesuaikan. Hukum suhbah wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti malam Sabtu kita akan mengkaji hak-hak sahabat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini jadi tuntunan dan bimbingan untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.